Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan vektor analitis pada hukum 1 Newton. Ini saya punya soal yang menarik ya. Ada beban beratnya 100 Newton digantung dengan tali seperti ini ya. Jadi ini tali, AB tali, CD tali yang ringan dan tipis ya. Kemudian ini juga tali yang arah vertikal ini. Nah oke, ini sudutnya sudah diketahui 37 derajat, 53 derajat. Yang ditanyakan dalam soal ini berapa nilai tegangan tali T1 dan T2. Nah gimana cara menghitungnya? Kita bisa mengerjakan soal ini dengan dua cara. Nah cara yang pertama adalah cara vektor analitis. Jadi kalau kita mengerjakan dengan cara analitis, maka kita harus menguraikan vektor-vektornya. Nah sekarang saya akan gambar dulu tegangan tali T1, T2, dan gaya beratnya. Ini sudah saya gambar ya, gaya tegang talinya seperti lihat ini T1, itu arahnya seperti ini ya, T2 seperti itu. Kemudian gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Lalu kemudian Anda harus menggambar salib sumbu X dan Y, dan B ini dianggap sebagai pangkal koordinat. Kalau balok ini dalam keadaan diam, maka B ini juga dalam keadaan diam tentunya ya, sama-sama diam. Jadi terjadi keadaan setimbang, nanti berlaku hukum 1 Newton di titik B. Nah setelah digambar salib sumbu X dan Y, maka kita harus menguraikan gaya-gaya yang tidak sejajar sumbu X dan Y. Kalau kita lihat gaya berat ini sudah sejajar sumbu Y, nggak bisa diuraikan ya. Jadi yang diuraikan secara analitis, karena sumbu X dan Y itu adalah T1 dengan T2, seperti itu. Jadi harus kita uraikan. Perhatikan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada B itu adalah yaitu T1 yang menjauhi titik B, T2 yang menjauhi titik B, dan W yang menjauhi titik B. Jadi kita tinjau titik B secara analitis, titik B dalam keadaan setimbang atau diam. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Kalau ini sudutnya 37 ya. Nah, ini kan 37. Maka ini juga 37. Kalau ini sudutnya 53, maka ini juga 53. Karena ini sudut dalam berseberangan. Oke, kalau sudah ketemu sudut-sudutnya baru kita uraikan. Nah, ini saya sudah menguraikan T1 ya. Jadi T1 itu ya, T1 kalau kita uraikan yang di samping sudut atau yang nempel sudut itu pakai cos. T1 cos 37. Sedangkan yang lain berarti T1 sin 37. Jadi uraian vektor itu selalu pakai cos dan sin. Kalau yang satunya cos, yang lain pasti sin ya. Jadi tan nggak mungkin muncul. Kalau T1 sudah diuraikan nggak kita pakai, ya kita hapus boleh ya. Nah terus kemudian T2 juga harus diuraikan. Nah ini saya sudah menguraikan ini ya. Jadi T2 yang diuraikan ke sumbu X itu adalah T2 cos 53 karena ini uraian yang menempel sudut. Berarti yang lain yang ke arah vertikal ini ke arah sumbu Y berarti T2 sin 53. Kalau T2 sudah diuraikan maka bisa dilupakan atau dihapus. Jadi nanti yang kita gunakan adalah gaya-gaya yang sejajar sumbu X dan Y saja. Oke. Berdasarkan hukum 1 Newton bahwa yang namanya sigma F itu harus 0, karena di sini ada gaya-gaya yang sejajar sumbu X dan Y telah diuraikan, maka kita pakai syarat yang pertama sigma Fx sama dengan 0 karena titik B dalam keadaan setimbang atau diam ya. Diam itu setimbang berarti berlaku hukum 1 Newton. Sigma Fx 0. T2 cos 53 itu mengarah ke sumbu X positif. Jadi kalau begitu ya positif, ke kanan positif, kalau ke kiri T1 cos 37 berarti negatif. Ini sama dengan 0. Kemudian T2 cos 53 itu 3/5, T1 cos 37 itu 4/5 sama dengan 0. Kedua ruas saya kalikan 5 berarti 3T2 min 4T1 sama dengan 0. Ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah kemudian kita pakai syarat yang lain, sigma FY 0, karena ini ada dua variabel, berarti ada dua persamaan. Ini adalah konsep SPLDV. Nah sigma FY 0 berarti yang lihatlah gaya yang ke atas itu, di sini ada T1 sin 37 sama T2 sin 53 berarti positif, sedangkan W ke bawah itu negatif. Jadi kalau begitu di sini ada T1 sin 37 derajat positif.
kemudian ada T2 sin 53 derajat positif, yang ke bawah W negatif sama dengan 0. Jadi T1 sin 37 itu adalah 3/5, kemudian di sini T2 sin 53 itu 4/5, min W 100 ya, sama dengan 0. Saya kalikan 5 semua, berarti 3T1 plus 4T2 min 500 sama dengan 0. Berarti 3T1 plus 4T2 sama dengan 500. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, kita telah menemukan dua persamaan ini. Kita tinggal substitusi eliminasi. Kita pakai eliminasi aja ya. Caranya gimana ini? Gampang banget. Caranya adalah, coba saya eliminasi yang T2. Jadi persamaan 1 ini saya kali dengan 4. Kalau saya kali dengan 4 persamaan 1 ini ya. Nah, ini perhatikan. Persamaan 1 ini saya kali dengan 4. Jadi kalau saya kali dengan 4 hasilnya apa? Berarti 12T2 ya kan? Dikurangi dengan 16T1 sama dengan 0. Nah, sedangkan persamaan 2 ini saya kali dengan 3. Ya, saya kali dengan 3. Ini persamaan yang kedua ya. Saya kalikan dengan 3. Kalau saya kalikan 3 berarti dapatnya apa? 9T1 ya. Ditambah dengan 12T2. Nah, kalikan 3 berarti 1500. Oke. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa main eliminasi. Jadi ini langsung kita kurangi aja persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi kalau saya kurangi ini habis. Jadi tinggal ini min 16T1 dikurangi 9T1 berarti min 25T1. 0 kurangi 1500 minus 1500. Berarti T1 adalah 1500 dibagi dengan 25. Dapatnya berapa? Berarti dapatnya adalah 60 Newton. Inilah jawaban dari soal ini. T1-nya adalah 60 Newton. Kalau mencari T2 gampang. Kita masukkan aja ke persamaan 1. Kan tadi persamaan 1 3T2. Perhatikan ini persamaan 1 ya. Ini saya bawa ke sini. Jadi 3T2 kan minus 4T1. T1-nya 60 sama dengan 0. 3T2 ya. Min. Nah, 240 sama dengan 0. Berarti 3T2 sama dengan 240, berarti T2-nya 240 bagi 3, berarti 80 Newton. Inilah jawabannya. Sekarang cara 2 itu menggunakan aturan sinus, tapi ada dua syarat di sini. Syarat yang pertama, pada titik yang setimbang itu harus bekerja 3 gaya dan sudut antar gaya jelas. Artinya sudut antar gaya itu bisa dihitung dengan jelas gitu ya, dengan gampang. Nah, coba perhatikan di sini, ini titik B yang kita tinjau di sini ya, titik B yang kita tinjau. Nah, titik B itu dalam keadaan setimbang dipengaruhi 3 gaya. Yang pertama adalah T1 ini gayanya, yang kedua adalah T2 yang ini ya. Terus kemudian yang gaya ketiga adalah W, berat beban. Jadi ada 3 gaya. Kemudian sudut antara gaya-gayanya jelas enggak? Oke, caranya kita lihat dulu sudut antara T1 dengan W. Itu berapa? Ini kita hitung berapa sudutnya ini ya. Karena ini sudah 37 ditambah 90, berarti di sini sudutnya 127 derajat. Gampang hitungnya. Nah, terus kemudian sudut antara T2 dengan W berapa? Ini dihitung, ini ke sini. Itu berapa sudutnya? Berarti 90 ditambah 53, 143 derajat. Perhatikan ya, di sini sudutnya 37 derajat, ini 53 derajat. Kalau kita jumlahkan kan 90. Seluruh sudut segitiga harus 180. Jadi kalau begitu ini sudutnya adalah 90. Jadi sudut antara T1 T2 ketemu 90, T1 dengan W 127, T2 dengan W adalah 143. Kalau sudah ketemu sudut antar gayanya, kita bisa terapkan aturan sinus di titik B. Jadi misalkan kita mencari T1 itu sangat mudah, langsung T1 dibagi dengan sinus. Langsung diluruskan aja ini ya, diluruskan T1 itu ketemu sudut berapa ini. Jadi kalau saya luruskan ketemu sudut 143.
Jadi kalau begitu ini dibagi dengan sin 1/43 derajat. Nah, karena W yang diketahui dalam soal, gunakan sebagai pembanding. W per sinus sudut lurusnya W. Diluruskan aja, ini ketemu sudut berapa ini? Ketemu sudut 90. Jadi kalau begitu dibagi dengan sin 90. Nah, karena kita mencari T1, berarti T1 per, nah sin 143, sin 143 derajat, itu sama aja dengan sin 37 derajat. Perhatikan ini kalau saya jumlahkan 180 ya. Nah, saling pelurus ini. Jadi 37, sin 37 itu adalah 3/5 atau 0,6. Jadi kalau nanti Anda ketemu misalnya sin berapa? Sin 127 berapa? Gampang. 127 derajat sama dengan sin berapa berarti? 53 derajat. Ini kalau kita jumlahkan kan 180 derajat ya. Jumlahnya harus 180. Pelurus ya. Jadi kalau begitu sin 53 itu adalah 0,8. Nah, kita lanjut. Sin 43 itu berarti 0,6. Sama dengan W-nya adalah 100 sin 91. Nah, ini berarti T1-nya adalah 100 kali 0,6. Berarti dapatnya adalah 60 Newton. It's very easy problem. Sama dengan hasil yang tadi ya. Nah, tadi hasilnya berapa ini? 60 Newton. Sama kan? 60 Newton. Oke, nah sekarang kalau kita mencari T2 langsung aja kita bagi dengan sinus. Nah, sudut lurusnya berapa? Diluruskan aja T2. Kalau saya luruskan ketemu berapa sudutnya ini? Ketemu 127 derajat. Ya kita tulis sin 120 derajat gitu ya. Oke, terus kemudian W tetap gunakan sebagai pembanding dibagi dengan sinus 90 derajat. Jadi T2. Sin 127 itu sama aja dengan sin 53 yaitu 0,8. Jadi 0,8 W-nya adalah 100. Sin 91. Berarti kalau begitu T2-nya adalah 100 kali 0,8 berarti 80 Newton. Kita lihat sama enggak hasilnya dengan yang tadi? Nah, ini T2 adalah 80 Newton. Ini sama hasilnya 80 juga. Jadi sekali lagi kalau tiga gaya bekerja pada suatu titik dalam keadaan setimbang atau diam, sebaiknya digunakan aturan sinus asalkan sudut antar gayanya jelas. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan. Physics is very easy and fun.